Apakah Surya Paloh panik luar biasa sehingga terpaksa bertemu presiden untuk membicarakan ini? Kalau tidak ada hal yang mendesak, saya rasa sulit untuk ketemu dengan presiden. Memangnya Jokowi cuma duduk santai di istana? Memangnya dia selalu punya waktu menunggu tamu yang mau singgah? Nasdem pasti panik dan kejang-kejang sehingga Surya Paloh meminta waktu bertemu dengan Jokowi. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Siwert. Nasdem mengalami musibah beruntun. Habis kena badai, Nasdem kena terjangan ombak besar di saat Syahrul Yassin Limpo atau SYL resmi menjadi tersangka di kasus Kementerian Pertanian. Sekilas info, supaya kalian tahu betapa gilanya kasus ini, SYL diduga membuat kebijakan yang sifatnya pribadi, yaitu dengan cara menerima pungutan dari ASN di Kementerian Pertanian. Semua ini terjadi dari tahun 2020 sampai 2023. SYL meminta dua tersangka lainnya untuk menarik sejumlah uang dari unit Eselon 1 dan Eselon 2 dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank, hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa. ASN bahkan diancam, yaitu dimutasi ke unit kerja lain atau dialihkan status jabatannya menjadi fungsional. SYL diduga menikmati uang hasil korupsi mencapai 13,9 miliar. Uang itu untuk berbagai keperluan, misalnya cicilan kartu kredit, cicilan mobil Alphard, renovasi rumah, tiket pesawat, dan perawatan wajah untuk keluarga. Bukan cuma itu saja, ini baru kulitnya. Isi dalamnya jauh lebih mengerikan. KPK juga menemukan dugaan atau indikasi uang hasil korupsi mengalir ke Partai Nasdem. Dalam jumpa pers, Wakil Ketua KPK bilang begini, ditemukan juga aliran penggunaan uang sebagaimana perintah SYL yang ditujukan untuk kepentingan Partai Nasdem dengan nilai miliaran rupiah. Berapa miliar? KPK belum kasih tahu angka pastinya. Tapi kalau angkanya miliaran rupiah, berarti antara 1 miliar atau 999 miliar. Tinggal tebak-tebak aja mana yang lebih masuk akal. Dan lucunya lagi, belum lama ini Nasdem sempat mengaku menerima uang hanya 20 juta dari SYL untuk sumbangan bencana. 20 juta? Apakah kalian percaya cuma segitu? Lalu kira-kira uang sebesar 30 miliar yang ditemukan di rumah dinas SYL itu untuk apa? Fakta lainnya adalah uang yang dinikmati SYL sebesar 13,9 miliar berbeda dengan uang 30 miliar yang ditemukan di rumah dinasnya. Luar biasa sekali Partai Nasdem ini. Dua dari menterinya terseret dalam kasus yang bukan kaleng-kaleng. Dan baru-baru ini Surya Paloh ketemu dengan Jokowi di Istana Merdeka. Katanya sih cuma pertemuan biasa. Kalau saya lihat, ini mungkin ada kaitannya dengan kasus yang menimpa SYL. Tidak mungkin Surya Paloh cuma singgah, lalu ngobrol santai membahas film One Piece. Kasus ini makin dikorek, makin banyak bobroknya. Apalagi KPK menemukan dugaan uang hasil korupsi mengalir ke Nasdem. Apa enggak keringat dingin kalau sampai terbukti? Apakah Surya Paloh panik luar biasa sehingga terpaksa bertemu presiden untuk membicarakan ini? Kalau tidak ada hal yang mendesak, saya rasa sulit untuk ketemu dengan presiden. Memangnya Jokowi cuma duduk santai di istana? Memangnya dia selalu punya waktu menunggu tamu yang mau singgah? Nasdem pasti panik dan kejang-kejang sehingga Surya Paloh meminta waktu bertemu dengan Jokowi. Kalau sampai benar-benar ada aliran uang hasil korupsi ke sebuah partai politik, maka partai ini bisa saja dibekukan atau dicabut izinnya atau bahkan dibubarkan. Memang sampai saat ini belum ada partai yang dipidana meskipun banyak kader yang korupsi. Tapi statement dari KPK ini pasti bikin Nasdem panas dingin. Apalagi ini terjadi di tahun politik.
Masalah ini adalah kerugian besar buat Nasdem yang butuh pencitraan sebagai partai suci yang membela rakyat kecil dengan slogan perubahan dan restorasi. Nasdem seharusnya memposisikan diri sebagai partai yang bagus, supaya nama Anies juga bagus. Tapi sayang, kebobrokan Nasdem terbongkar, ditelanjangi habis-habisan. Ada yang prediksi ini adalah akhir dari Nasdem. Ketika ada satu partai dalam masalah besar, partai lain dalam koalisi kadang risih dan mulai ikut goyah. Butuh komitmen besar untuk tetap mempertahankan sebuah koalisi, di mana ada satu partai yang masalahnya luar biasa gede. Jangan sampai ada partai lain yang kabur karena tidak tahan kena getahnya. Kalau sampai itu terjadi, Anies akan menjadi capres yang layu sebelum berkembang. Ada satu partai yang baru lompat pagar, yaitu PKB. Semoga saja partai ini tetap tegar dan bertahan, meskipun masalah Nasdem bakalan mempengaruhi mereka. Takutnya sih mereka tidak tahan lalu lompat pagar lagi. Dan kalaupun mereka berhasil bertahan, nama mereka sudah rusak di mata masyarakat. Kalau tidak percaya, cari berita soal Nasdem, lalu lihat komentarnya. Emosi netizen sudah mendidih. Mereka semua berharap Surya Paloh segera melaksanakan janji membubarkan partainya jika ada kader yang kedapatan korupsi. Mereka mendesak supaya janji itu ditepati agar Pilpres ini tidak diikuti oleh partai bermasalah yang mengusung Anies yang rekam jejaknya juga bermasalah. Kita semua masih ingat ketika KPK mengusut Formula E. Banyak yang protes dan mengutuk KPK. KPK dianggap sedang berpolitik dan mau menjegal Anies. Selain itu, Nasdem terkesan buru-buru mengusung Anies karena dianggap berkaitan dengan KPK yang sedang mengusut kasus itu. Banyak yang membela Anies. KPK menjadi musuh yang mendapat banyak sumpah serapah. Tapi sekarang, arah angin berubah total. Dukungan kepada KPK malah semakin kuat untuk membongkar bobroknya Nasdem. Anies mungkin lolos dari Formula E, tapi begitu masuk ke Nasdem, malah Nasdem yang terbongkar kasusnya. Berarti kesimpulannya, yang menjegal Anies adalah partai di koalisi. Kalau elektabilitas Anies makin jeblok, maka yang harus bertanggung jawab adalah partai di koalisi. Yang membuat nama Anies makin rusak adalah banyaknya masalah yang menimpa partai yang ada di koalisi. Saya rasa Anies tidak perlu dijegal. Endingnya sudah bisa ditebak. Anies nyapres atau batal nyapres, hasilnya sama saja. Masyarakat seharusnya sudah bisa memutuskan siapa yang harus mereka pilih di Pilpres nanti. Anies kalau jadi presiden hanya akan menjadi boneka. Coba pikirkan lagi, kalau seandainya kebobrokan dua menteri Nasdem ini tidak terbongkar dan Anies berhasil jadi presiden, kira-kira bakal separah apa negara ini? Saya tidak bisa membayangkan kalau sampai ini terjadi. Di belakang Anies banyak oligarki yang sudah kelaparan, seolah sudah tidak makan bertahun-tahun. Di tangan Anies, Indonesia maju itu mungkin baru bisa tercapai 1000 tahun lagi. Mungkin malah nggak pernah bisa. Di balik senyum santun Anies, ternyata, sudahlah. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.